Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Terima kasih sudah hadir pada kesempatan ini. Kemudian alhamdulillah kalian datang dalam keadaan sehat. Kemudian seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita mulai dengan berdoa ya. Semoga kegiatan kita hari ini mendapat manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk yang memimpin doa, saya persilakan kepada Fitri. Silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa. Oke, terima kasih Fitri. Silakan dulu. Ibu Guru cek dulu kehadirannya ya. Ya, Bu. Pemasti, tolong dikasih keras-keras suaranya. Suryani, Hadir, Bu. Mahalimah, Hadir, Bu. Silistiawati, Hadir, Bu. Waode Praselia, Hadir, Bu. Asrian Tiamsa, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Hasri Damayanti, Hadir, Bu. Ode Mutia, Hadir, Bu. Buyanti, Bu. Junia Priliani, Hadir, Bu. Muhammad Al-Azri, Hadir, Bu. Muhammad Jerlin. Hadir, Bu. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang Hukum hukum HOK ya, seperti yang telah Guru sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, materi hukum HOK hari ini itu ada kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu tentang elastisitas bahan. Nah, di elastisitas bahan pada pertemuan yang lalu itu apa saja benda-benda yang ada di sekitar kita atau di kehidupan kita sehari-hari yang masuk dalam benda-benda elastis. Ada gelang, Gelang apa lagi? pet, Pegas, apa lagi? subrek, Shockbreaker. Ada lagi? ya, ada pegas dulu. Neraca pegas. Ya, Ya, timbangan juga ya. ya. Itu kan ada jarum. Kemudian kalau platisin, Ya, platisin apakah masuk di benda elastis? Tidak. Dia masuk di benda plastik. plastis karena tidak bisa kembali ke Tidak. semula ketika gaya yang kita berikan itu Hilangkan. dihilangkan. Oke. Nah, hukum HOK ini khusus dia membahas tentang pegas. Di mana pegas ini kalau kita seperti per, yang contohnya pegas itu kan per, seperti per atau ayunan yang kita pakai atau orang kita pakai di rumah, itu biasa digunakan untuk ayunan bayi ya. Iya. Nah, sebelum bayinya sebagai beban, bayinya itu sebagai beban, sebelum bayinya digantung, pasti ada panjang mula-mula dari per tersebut atau pegas tersebut ya. Kemudian ketika kita gantungkan bayinya, apa yang terjadi pada pernya? Jadi bertambah panjang. Mengalami pertambahan Panjang. panjang. Semakin besar beban yang kita gantungkan, maka pernya akan semakin besar pertambahan Panjangnya. Kemudian itu juga yang mempengaruhi adalah karakteristik dari pegas tersebut. Ada juga pegas yang tebal, jadi harus membutuhkan beban yang betul-betul besar baru bisa tertarik. Kalau karakteristiknya dia besar, terus bebannya kecil, itu tidak nampak pertambahan panjangnya. Nah itu hukum HOK yang akan kita bahas hari ini. Nah, seperti biasa, hari ini kita akan melakukan praktikum, tetapi praktikum kita hari ini kita melakukan praktikum maya. Jadi kita menggunakan medianya itu media yang terintegrasi ke teknologi. Karena sekarang kita berada di zaman yang teknologinya super canggih. Jadi biar praktik itu ternyata ada juga praktik mayanya. Jadi kita kalau sekolah yang tidak punya lab, dia bisa menggunakan praktik maya. Tidak harus tunggu labnya ada, alat-alat praktiknya lengkap baru dia bisa praktek. Tanpa itu semua sekarang kita sudah bisa praktek. Nah, supaya kalian semua bisa praktek, bisa mengaplikasikan aplikasi PET ini, Ibu Guru sudah bagi aplikasinya di grup ya, silahkan dibuka.
karetristikanya untuk basic. Silakan buka petnya, kemudian ikuti langkahnya seperti di papan tulis ya. Nah, ada, kita pilih yang left. Silakan kita buka. Kemudian di sini pada kotak ini ada pengaturan massa. Tinggal kita geser-geser. Ada pengaturan massanya. Berapa bebannya yang kita butuhkan? Karakteristik dari pegas tadi itu di sini dia. Nah, kalau semakin besar spring-springnya ini, semakin tebal, karakteristiknya semakin kuat, semakin besar, maka ini semakin tebal pegasnya. Jadi kalau beban yang kecil itu tidak terlalu nampak pertambahan panjangnya. Jadi kalau nanti kita pakai stringnya tidak terlalu kuat atau tidak terlalu besar karakteristiknya. Kemudian di sini ada mistar. Mistarnya ini gunanya untuk mengukur pegas mula-mula dengan pegas ketika sudah diberi beban. Kita akan mengukur berapa pertambahan panjangnya. Misalkan massa yang akan kita butuhkan itu adalah 210. Otomatis benda ini bertambah besar yang ini. 210 kita angkat, kita gantung. Supaya tidak goyang-goyang, kita kasih berhenti. Kita harus tarik dulu garis berapa tadi panjang mula-mulanya pegas. Ini. Jadi kita harus checklist yang bagian sini. Itu untuk menentukan berapa panjang mula-mula pegas. Atau kita bisa kembalikan dulu. Nah, ini kan garisnya. Garisnya ini sudah ada garis putus-putus sebagai batas bahwa panjang mula-mula pegas sekian. Tinggal kita ukur, lihat di mistarnya atau pengukurnya. Kemudian kita gantungkan yang 210 bebannya. Kita checklist lagi yang bagian sini supaya ada batas sampai di mana pertambahan panjangnya. Kita lihat di pegas berapa panjang akhirnya. Nanti pertambahan panjang itu delta L sama dengan pertambahan panjang sama dengan panjang akhir dikurang dengan panjang awal atau panjang mula-mula pegas. Ada yang mau ditanyakan untuk pengaplikasian dari aplikasi PET ini? Bisa ya? Ya, Bu. Oke. Jadi pada pembelajaran kita hari ini harus ada tujuan yang kita capai ya, supaya kita datang tidak sia-sia. Jadi selama proses pembelajaran kira-kira tujuan pembelajaran kita ini tercapai atau tidak. Nah, untuk hari ini ada 5 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama adalah menentukan pengaruh gaya terhadap perubahan panjang pegas dengan depan. Yang kedua, menerapkan persamaan hukum Hooke untuk menentukan konstanta pegas dengan tepat. Kemudian tujuan yang ketiga yang harus kita capai adalah menganalisis grafik hubungan gaya terhadap pertambahan panjang pegas untuk menentukan konstanta pegas dengan benar dan tepat. Kemudian yang keempat, melakukan percobaan hukum Hooke secara baik dan benar. Kemudian yang kelima, mempresentasikan hasil percobaan berdasarkan hasil diskusi kelompoknya. Nah, untuk tujuan 1 sampai 3 itu tujuan kognitif yang harus kita capai. Itu nanti kita akan lihat melalui pretest dan posttest. Sedangkan tujuan 4 dan 5 ini kita akan lihat di saat kita praktik. Itu nanti akan terlihat di LKPD-nya. Paham? Oke. Jadi Ibu Guru akan memberikan kalian pretest ya, supaya kita bisa mengukur sampai di mana pemahaman awal kalian tentang materi hukum Hooke ini. Nah, kalau tadi hukum Hooke tentang pegas, manfaat pegas itu apa?
Manfaat tegas dalam kehidupan sehari-hari. Yang subbreaker manfaatnya apa? Untuk dapat jalan motor. Menjalankan pakai subbreaker ya. Kalau tidak ada subbreaker tidak jalan motor. Iya. Jadi kalau ada mesinnya masih bagus akinya. Nanti orang jatuh. Apa manfaat dari per atau pegas untuk kehidupan sehari-hari? Untuk ayunan bayi. Untuk apa lagi? Untuk pulpen. Kemudian tadi yang neraca pegasnya untuk menimbang, ya, untuk menimbang, untuk mengetahui bebannya berapa, beratnya atau masanya. Oke. Jadi silakan lihat di grup. Saya akan bagikan link tentang pretestnya. Silakan buka HP-nya masing-masing. Silakan dikerja pretestnya. Sudah masuk? Silakan dibuka ya. Kemudian dikerja sesuai pemahaman yang kalian punya. Nanti akan dibandingkan ketika materinya sudah selesai kita jelaskan pada saat post test. Sudah? Soalnya pilihan ganda ya. Oke, sudah ya? Oke, sekarang kita akan masuk kegiatan intinya untuk kegiatan praktikum. Jadi semuanya sudah duduk secara berkelompok. Untuk LKPD-nya saya sudah bagikan pula di grup. Silakan dibuka LKPD-nya. Silakan dibuka LKPD-nya. Oke, jadi untuk langkah-langkah praktiknya seperti apa? Ada langkah-langkahnya di dalam LKPD itu. Silakan dibaca di HP-nya masing-masing supaya aktif ya. Jadi itu dibuka pad-nya, buka aplikasi pad-nya, kemudian selesaikan, ikuti langkah-langkahnya dalam situ. Ada beberapa beban, ada 3 macam di situ bebannya, yang masa berbeda-beda. Silakan dicari berapa untuk gayanya, panjang mula-mula, kemudian panjang akhirnya. Setelah itu berapa persamaan panjangnya, kemudian konstantanya. Silakan dikerja secara berkelompok ya, jadi silakan diskusi. Kalau ada yang tidak jelas nanti di dalam LKPD-nya silakan ditanyakan. Siapa yang sudah bisa buka pad? Di sini, cepat sini. Masih dekat HP-nya. Ayo, sudah juga.
panas. Bisa diperkaget. Jadi selama diskusi nanti sampai kita selesai nanti akan ada penilaian ya yang ibu akan ambil. Penilaian sikapnya kalian seperti apa, penilaian keterampilannya kalian dalam berdiskusi seperti apa. Diperhatikan untuk bebannya ya. Di situ permintaannya masih dalam bentuk gram. Masih dalam bentuk gram, nanti diubah ke kilogram. Oke. Sedangkan untuk panjangnya di situ panjang mula-mula, panjang akhir dan terbahan panjangnya itu masih dalam bentuk sentimeter. Nanti dirubah ke meter. Oke, silahkan dikerja ya.
Nanti di videonya kami itu sampai 40 menit. Itu yang sudah di editing. Kita misalnya kayak video itu nanti kan saya edit. Jadi kita dari 90 menit harus tetap 40 menit yang bagus yang sesuai di RPP. Silakan pertanyaannya. Bisa bikin sendiri pertanyaannya. Siapa? Pertanyaan saya Pak Hasan.
Kemana? Kelompok 2. Ya. Gimana kelompok 3? Salah-salah. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kita mulai saja ya. Jadi nanti hasil diskusinya ini kita mau presentasikan. Jadi harus dipertanggungjawabkan masing-masing. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 1? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok 1 ya. Ya, Bu. Jadi kelompok 1 siapa yang akan menuliskan hasil diskusinya di depan? Oke, satu orang nanti yang akan memandu. Bisa di tempat duduk satu orang yang menulis di depan. Dibuka dulu. Kelompok 1 dulu ya yang presentasi. Kelompok lain silakan perhatikan dan nanti diberi kesempatan untuk menanggapi. Baiklah teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Muhammad Al-Hujjah Saifu dari kelompok 1. Bersama teman-teman saya ada Junia Apriliani Sarah, lalu Bu Yanti, dan bertindak sebagai penulis ada Ode Mutia Ali. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang hukum Hobbes yang juga sudah tertulis pada LKPD kelompok kita masing-masing pada nomor 1 dan 2 serta tabel yang telah disediakan. Pada nomor 1, massa yang digunakan adalah 50 gram. Oleh karena itu, karena masih dalam bentuk gram, maka perlu kita ubah menjadi bentuk kilogram. Dan untuk mengubahnya, kita perlu membagi 50 gram tersebut dengan 100. Maka hasilnya adalah 0,05 kg bagi 1000, jadi 0,05 kg. Setelah itu teman-teman, untuk mendapatkan gaya pemulih, rumusnya adalah massa dikali gravitasi, percepatan gravitasi yang dimana massa adalah 0,05 kg dikali dengan
dengan 10 meter, karena telah tertulis di bagian atas tabel ada 10 meter sekon kuadrat untuk kecepatan gravitasi. Maka hasilnya adalah 0,5 Newton. Setelah itu untuk mendapatkan panjang awal sudah kita lakukan pengujian pada aplikasi dan kita mendapatkan hasil 48 cm dan perlu diubah menjadi meter. Oleh karena itu 48 cm dibagi dengan 100 maka menghasilkan 0,48 meter. Setelah itu untuk mendapatkan panjang akhir kami telah menguji dan mendapatkan hasil 56 cm. Seperti pada panjang awal tadi, panjang akhir dibagi 56 cm dibagi dengan 100 maka menghasilkan 0,56 meter. Setelah itu untuk mendapatkan pertambahan panjang perlu dilakukan pengurangan antara panjang akhir dan juga panjang awal, yaitu 0,56 dikurang 0,48 maka menghasilkan 0,08 meter. Setelah itu teman-teman sekalian perlu mendapatkan hasil dari konstanta pegas dengan rumus F per delta S. Nah, oleh karena itu didapatkan 0,5 per 0,08 maka hasilnya adalah 6,25 Newton per meter. Baiklah teman-teman, kita lanjut pada nomor kedua dengan massa 100 gram. Seperti yang telah kita lakukan pada pekerjaan pertama, di nomor pertama 100 gram dibagi dengan 1000 maka menghasilkan 0,1 kg. Itu menghasilkan kilogram per kilo. Lalu kita perlu cari percepatan gravitasi dengan cara mengkalikan massa dengan kita perlu cari teman-teman sekalian, kita perlu cari gaya pemulih dengan mengkalikan massa dan juga percepatan gravitasi seperti yang saya tentukan yang satu tadi, yaitu 0,1 dikali dengan 10 maka hasilnya adalah 1 Newton. Setelah itu kita perlu lagi mengukur panjang awal seperti nomor 1 sama nilainya yaitu 48 cm diubah ke meter menjadi 0,48 meter. Panjang akhirnya setelah kami melakukan pengukuran kami mendapatkan hasil 64 cm. Maka kalau diubah ke meter dibagi dengan 100 menghasilkan 0,64 meter. Setelah itu teman-teman kita perlu cari pertambahan panjangnya seperti yang dilakukan, yaitu dilakukan pengurangan antara panjang akhir dan juga panjang awal, yaitu 0,64 dikurang dengan 0,48 menghasilkan 0,16 meter. Setelah itu kita juga mencari konstanta pegas dengan cara membagi F dan juga delta X, yaitu 1 per 0,16 meter menghasilkan 6,25 Newton per meter. Lanjut di nomor ketiga dengan massa 200 gram maka otomatis menjadi 0,2 kg setelah dibagi dari 100 untuk menghasilkan kilogram. Setelah dibagi dari 1000 untuk menghasilkan kilogram. Lalu teman-teman kita setelah itu cari pemulihan gaya dan kita mencarinya dengan cara mengalikan 0,2 dikali dengan 10 maka menghasilkan 2 Newton. Setelah itu panjang awal adalah tetap 0,48
meter, yang sebelumnya 48 cm dibagikan dengan 100 mendapatkan meter. Setelah itu panjang akhirnya setelah kami melakukan pengukuran mendapatkan 80 cm. Dan untuk dijadikan ke meter maka perlu dibagikan dengan 100 maka menghasilkan 0,80 meter. Setelah itu lebaran pertambahan panjang kita kurangkan 0,80 dikurang dengan 0,48 maka menghasilkan 0,32. Selanjutnya untuk konstanta pegasnya yaitu 2 dibagi dengan 0,32 maka menghasilkan 6,25 Newton per meter. Berdasarkan data pada tabel di atas, buatlah grafik hubungan antara besarnya gaya yang bekerja pada pegas dengan nilai pertambahan kancil pegas. Pertama 0,5, masanya adalah 0,5, delta F-nya pertambahan panjangnya. Gaya yang bekerja pada pegas pertama adalah 0,5, lalu pertambahan panjangnya adalah 0,08. Setelah itu di nomor kedua gaya yang bekerja pada pegas adalah 1 dan pertambahan panjangnya adalah 0,16. Dan di nomor ketiga masa yang bekerja pada pegas adalah 2 dan pertambahan panjangnya adalah 0,32. Setelah itu kita bentuk garis-garis yang menunjukkan bahwa kurva tersebut dia bergerak secara panjang tegak lurus. Berbanding lurus. Setelah itu teman-teman pada pertanyaan kedua, bagaimana hubungannya antara penambahan panjang pegas X dengan gaya yang bekerja pada X? Jelaskan. Jawaban kami adalah pertambahan panjang pegas yang timbul berbanding lurus dengan gaya yang diterbitkan, yang diberikan. Baik teman-teman sekalian, tadi adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada suatu hal yang kurang jelas, maka oleh karena itu kami membuka sesi pertanyaan kepada teman-teman sekalian. Oke, untuk kelompok lain, kalau ada yang mau ditanggapi yang kurang jelas, silakan angkat tangan untuk bertanya. Kelompok 3, angkat tangan kalau mau bertanya. Kelompok 2, siapa kelompok 2? Ada pertanyaan kelompok 2? Iya. Oke. Jadi perkenalkan namanya ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Olga Celia dari kelompok 2 yang bertanya kepada kelompok 1 yang telah bersiap presentasi. Dan pertanyaannya itu adalah berdasarkan grafik pada nomor 2, mengapa grafik yang di bawah itu berbentuk garis lurus? Oke, sekian dari saya. Nah, kenapa grafiknya berbentuk garis lurus tadi? Silakan diskusi kelompok 1. Kenapa? Apa tadi pertanyaan? Coba diulangi. Mengapa berdasarkan grafik
pada nomor 2, mengapa grafik yang disertai itu berbentuk garis lurus? Nah, ini grafik ini kenapa berbentuk garis lurus? Ya kan? Kalau garisnya tadi yang kalian dapatkan pertama, kalau dia 0,5 sini 0,8. Kalau dia lebih besar lagi 1, dia juga lebih besar kan? Berarti kenapa berbentuk garis lurus? Hubungannya seperti apa? Ya, silakan diskusi dulu kelompok 1. Sudah dapat kelompok 1? Sedikit lagi Bu. Mengapa kalau pada grafik itu kalian mendapatkan hubungannya itu garis lurus? Oke, kelompok 2 silahkan dengarkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya kelompok 2. Mengapa jika diberikan beban mengapa sesuai dengan grafik yang telah kami jelaskan tadi, grafiknya itu berbanding lurus. Teman-teman sekalian, seperti yang telah kami jelaskan bahwa seperti yang kita ketahui bahwa di hukum Ohm itu adalah suatu hukum yang mengukur tentang pertambahan panjang. Maka kenapa dia bisa berbanding lurus setiap angka pada grafik mulai dari 0,5 sampai 2 itu mengalami pertambahan panjang. Dari hal tersebut maka ada suatu gerakan yang membuat grafik tersebut dapat terlihat seperti berbanding lurus. Anak kelompok 2? Ya. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Jadi di sini bisa dilihat ya, kalau untuk kelompok 1 dari masanya 0,5 kg, dia menghasilkan pertambahan panjang sebesar berapa kelompok 1? Sebesar 0,8 meter. Sedangkan ketika gayanya kita perbesar lagi setengah dan ditambah lagi setengah dari yang pertama ini menjadi 1, maka pertambahan panjangnya kita lihat di sini naik juga setengah. Naik sebesar 0,8, maka dapat 0,16. Nah, ketika gayanya 2, otomatis dia lagi naik lompat dari 1 jadi 2, maka di sini 0,16 ini akan maju sebesar 0,16 juga. Maka dapat 0,32. Ketika kita hubungkan, kita tarik garis lurus itu, kita tarik garis melalui titik-titik hubungannya ini, maka akan mendapatkan garis lurus yang linear. Di sini kita bisa temukan bahwa ini adalah, kalau di titik koordinat ini adalah sumbu Y, sedangkan ini adalah sumbu X. Kalau dalam matematika ini berarti adalah gradien. Yang Y sama dengan M kali X. Ini gradiennya. Karena dia melalui 0,0, ketika gaya yang kita berikan tidak ada, maka otomatis tidak ada pertambahan panjang pada pegas itu kan? Ya. Hanya ada pegas. Tanpa ada gaya yang kita berikan, maka otomatis dia tidak memiliki atau tidak ada pertambahan panjangnya. Lain halnya kalau kita memberikan sebuah beban, maka dia akan mengalami pertambahan panjang.
Dari di sini adalah L0, maka akan menyalami pertambahan panjang sebesar LT. Jadi dia membentuk garis lurus ini karena dia linear, di mana setiap kita kasih gaya sebesar F, dia akan menyalami pertambahan panjang sebesar delta L. Kalau 2F, 2 kali F gayanya yang kita kasih, maka dia akan menyalami pertambahan panjang 2 delta L. Terlihat dari sini. Satu gayanya, ini setengah gaya, maka dia juga satu delta L-nya. Tapi kalau setengah, dia juga setengah delta L-nya. Kalau 2, dia juga 2 pertambahan panjangnya. 2 kali pertambahan panjang. Bisa? Oke. Silakan ditutup lagi dulu untuk sesi pertanyaannya. Baiklah teman-teman sekalian, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh kelompok yang bertanya kepada kelompok kami. Saya mewakili teman-teman kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan serta waktu dari teman-teman sekalian. Semoga dari presentasi kami kelompok 1 kali ini dapat mendapatkan pemahaman pada kesimpulan terhadap kelompok. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus buat kelompok. Mantap ya. Sekarang kita lanjut kelompok 3. Jadi lompat. Bagaimana, siap kelompok 3? Oke. Siapa yang bertindak sebagai penulis dan pembacanya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang kali ini? Baik. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang hukum Hobbes. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Gideon Yasir selaku moderator pada kelompok 3 dan anggota kelompok saya Buah Halimah, Buah Masita dan Materi Suryani. Untuk mengisi waktu kepada pemateri dipersilakan. Oke, kita mulai kelompok 3. Pertanyaannya berdasarkan tabel pertama, bebannya 50 gram. Dari gram diubah ke kilogram sama dengan 0,0 kilogram. 0,05 kilogram. Gaya pembelian sama dengan panjang dikali percepatan gravitasi 5 dikali 0,5 dikali 10 sama dengan 0,5 Newton. Panjang kawal 48 cm diubah ke meter menghasilkan 0,48 meter. Panjang akhir 56 cm diubah ke meter menghasilkan 0,56 meter. Delta L sama dengan 0,56. 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 Delta L sama dengan bukan sebelah, bukan di delta L di bawahnya. Yang delta L sama dengan 0,5 itu yang konstan terakhir. Berapa itu? 0,5. 6. 0,5. Kenapa 0,5? Ini 0,56. 0,56 meter.
konstanta sama dengan F dan delta X. K sama dengan 0,5 per 0,5 aja 0,5 meter 0,5 meter per 0,08. K sama dengan konstanta sama dengan 6,25 Newton per meter. Beban yang kedua 100 gram diubah ke kilogram menjadi 0,1 kilogram. Gaya kemudian sama dengan 0,1 dikali 10 sama dengan 1 Newton. Yang mula-mula sama semua 0,48 meter 0,48 meter. Panjang akhir 64 cm dibagi meter menjadi 0,64 meter. Delta L sama dengan 0,64 delta L sama dengan 0,64 kurang 0,48 sama dengan 0,16 meter. 16 meter. Konstanta sama dengan sama dengan 0,25 6,25 Newton meter. Newton per meter. Newton per meter. Kalau Newton meter itu berarti Newton kali meter. Newton per meter, N per M. Newton meter. Beban yang ketiga 200 gram diubah ke kilogram menjadi 0,2 kilogram. Kemudian 0,2 dikali 10 menghasilkan 2 Newton. Kemudian panjang awal 0,48 meter 0,48 meter. Panjang akhir 0,80 meter. Panjang akhir 0,80 meter. Meter. 0,80 meter. Delta L sama dengan 0,80 kurang 0,48 sama dengan 0,32 meter. Konstanta sama dengan 6,25 Newton per meter. 6,25 Newton meter. Sudah? Grafiknya sama ya? Iya, Bu. Grafiknya sama. Sama? Ya. Untuk nomor 2? Yang nomor 2-nya? Pertanyaan nomor 2? Pertanyaan nomor 2. Silakan. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana hubungan antara pertambahan panjang gas dengan gaya yang berbeda? Jadi hubungannya itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang, Bu. Berbanding lurus. Ya. Sudah? Itu saja? Ya, Bu. Silakan dulu pertanyaannya. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan dari tiap kelompok, dipersilakan bertanya. Oke, siapa yang mau bertanya? Kelompok 1. Siapa yang mau bertanya? Jadi pertanyaannya satu saja ya, satu kelompok satu. Siapa yang bertanya? Angkat tangan. Kelompok 2 tadi sudah ya? Nanti kelompok 1 ya, kelompok 1 siapa yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sarah, ingin bertanya ke kelompok
Ya. Pertanyaannya itu mengapa per jika diberikan beban yang terlalu besar bisa patah atau putus? Bisa di pelan-pelan. Mengapa per Ya. jika diberikan beban Ya. Beban yang terlalu besar bisa patah atau putus? Mengapa Fer kalau diberikan beban yang terlalu besar dia bisa patah atau putus kalau tekanannya terlalu besar? Mana kelompok 3? Silakan berdiskusi untuk menemukan jawabannya. Bagaimana kelompok 3? Atau kelompok 2 ada yang bisa membantu jawab? Ya, kelompok 3 tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalina dan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Oke. Mengapa per jika diberikan beban yang terlalu besar bisa patah terputus? Jawabannya, karena per merupakan benda elastisitas di mana jika mendapat tekanan yang terlalu besar akan berubah menjadi benda plastis hingga sampai titik patah. Ya, kelompok 1. Jadi per itu adalah benda elastis ya. Ya, sama dengan yang di pertemuan pertama yang kemarin tentang elastisitas. Dimana kan kalau benda-benda elastis itu kalau kita tarik sesuai dengan gaya yang kita berikan dia akan mengikut, ya kan? Kayak karet. Kemarin itu contohnya karet. Kalau kita tarik, itu artinya kita memberikan sebuah gaya. Nah, dia akan mengikuti seberapa besar gaya yang kita berikan. Tetapi kalau kita hilangkan, kita lepaskan pengaruh gayanya, maka akan kembali ke bentuk semula. Pertanyaannya, kenapa kalau gayanya yang terlalu besar, per itu sebagai benda elastis akan patah atau putus? Ya, karena benda elastis itu ketika sudah melebihi batas elastisnya, maka dia akan putus. Jadi jangan karena dia elastis kita terus memberikan sebuah tekanan, sebuah gaya. Contohnya jembatan. Ada jembatan kita lewat itu, semua benda itu kan sebenarnya ada sifat elastisnya. Hanya kadang kecil, jadi dia kadang tidak bisa kembali ke bentuk semula. Kayak jembatan, kalau sudah terlalu banyak beban orang di situ atau truk yang muatannya besar, bisa-bisa jembatannya patah atau roboh, karena dia sudah tidak bisa mengimbangi beban yang ada di atasnya. Tetapi sebelum patah, pasti jembatan itu akan melengkung. Ketika melengkungnya ini dia masih proses elastis menuju plastis. Plastis itu kan tidak bisa kembali, kan? Kalau kita lepaskan gayanya tidak bisa kembali. Kalau masih elastis, ketika sudah tidak ada beban di atasnya dia akan kembali lagi. Tetapi ketika terus-menerus beban yang lewat di atasnya ini adalah beban besar, gaya yang besar, maka bahan-bahan atau material-material penyusun dari ban itu akan turun menjadi benda elastis yang menuju plastis. Ketika sudah sampai di plastis, dia masih turun lagi. Tetapi ketika masih tambah lagi beban di atas, dia sudah patah karena dia sudah tidak bisa kembali karena sudah plastis. Dia tidak bisa kembali lagi, maka dia akan patah. Jadi benda elastis itu pun ada batas elastisitasnya.
Jadi kalau orang yang merancang jembatan itu, arsitek yang merancang jembatan, dia sudah bisa menentukan bahwa jembatan ini harus sekian maksimal dari beban yang dia bisa tampung. Lewat dari itu maka akan roboh. Jadi kadang itu sudah ada retakan, kalau sudah ada retakan itu pasti sudah ada warning untuk melewati jembatan tersebut. Sama dengan per. Kalau lagi bayi yang kita ayu di situ sudah orang yang obesitas, mati. Pernya kalau belum putus mungkin tapi sudah tidak bisa kembali. Si bebannya sudah, si obesitasnya sudah tidak ada, sudah keluar, tapi pernya tidak mau kembali lagi karena dia sudah menjadi benda plastis. Dia tidak mau kembali. Tambah lagi 2 kali lipat orang yang obesitas, maka putuslah pernya. Bisa? Oke. Jadi kelompok 3 bahasa ya. Jadi itulah penampilan dari kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke, cukup. Jadi mari kita sama-sama menyimpulkan dari proses pembelajaran kita hari ini. Materi yang kita temukan hari ini, yang pertama itu pada LKPD-nya. Apa yang bisa kita simpulkan pada LKPD? Kalau untuk grafiknya, apa yang kita bisa simpulkan pada grafiknya? Apa hubungannya antara gaya dengan pertambahan panjang? Berbanding lurus ya, atau sebanding. Jadi dia nanti akan menghasilkan garis yang linear. Jadi berbanding lurus artinya semakin besar gaya yang PKB-nya maka pertambahan panjangnya juga akan semakin besar. Oke. Kemudian grafik itu seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dia ada gradiennya. Jadi nanti ini akan menuju di hukum Hooke. Dari sini kita akan menuju ke materi intinya kita yaitu hukum Hooke. Y ini di sini adalah F ya pada sumbu Y. Sedangkan M ini saya bisa ganti dengan dengan variabel baru yaitu K. Sedangkan X ini adalah pada sumbu X adalah delta X. Maka yang terbentuk atau yang terjadi adalah persamaan dari hukum Hooke. Jadi hukum Hooke ini F sama dengan K kali delta X khusus membahas tentang Pegas. Ya, pada Pegas itu pasti pertambahan panjangnya ya. Oke. LKPD-nya silakan dikumpul. Silakan dikumpul LKPD-nya di kelompok.
Oke, jadi perhatikan. Ini adalah bunyi hukum Hooke. Jadi sebenarnya intinya hukum Hooke itu membahas tentang persamaan panjang pegas. Hooke itu adalah nama ilmuwan yang menemukan tentang teori Hooke ya. Di situ ada persamaan matematikanya, di mana gaya sama dengan K minus K kali delta X itu ya. Ya. S itu adalah gaya pemuli, satuannya Newton. Sedangkan K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Kemudian delta X itu sendiri, seperti yang telah kalian ikut tadi adalah pertambahan panjang pegas. Nah, satuannya ya tetap satuan internasional untuk persamaan panjang atau panjang itu karena masuk di kemudian untuk melalui rumus tersebut itu diketahui bahwa persamaan panjang akan muncul ketika gaya kita tarik. Bedanya kita tarik dengan sebuah gaya, maka otomatis pegas akan mengalami pertambahan panjang. Kemudian ternyata di pegas itu juga akan terjadi namanya energi potensial pegas. Nah, energi potensial pegas ini adalah energi yang diperlukan untuk meregangkan pegas. Ternyata dalam meregangkan ini supaya pegas itu terjadi pertambahan panjang, di situ ada energi potensial yang terjadi. Besarnya energi potensial pegas tergantung pada konstanta pegas dan jarak pegas yang ditarik atau diputar. Di mana semakin besar konstanta pegas dan semakin jauh pegas ditarik atau diputar, maka semakin besar pula energi potensial yang disimpan. Oke, saya jelaskan lagi tentang hukum Hooke ini. Jadi di hukum Hooke ini, maka ketika saya rubah K sama dengan delta X sama dengan E, kemudian K sama dengan F per delta X, ini masih ingat dengan rumus modulus Young atau modulus elastisitas? E sama dengan F kali A per F kali delta L per A kali E sama dengan jadi modulus elastisitas itu simbolnya adalah E ya, F per A per dengan delta L per L0. Saya bisa E sama dengan berarti E kali L0 diper dengan A kali delta L ya. Setelah seperti itu, berarti E kali ini kita kali silang, E kali A kali delta L sama dengan yang ini kali yang di bawahnya adalah per 1, berarti E kali L0. Setelah itu berarti E sama dengan saya pindahkan yang ini berarti E kali A kali delta L sama dengan E per L0 ya. Perhatikan E sama dengan delta L di sini sama dengan delta X. Jadi yang mempengaruhi dari pegas itu, ada 3 poin ini, yaitu modulus elastisitasnya atau karakteristik dari pegas, dari bahannya. Kemudian ini A adalah luas permukaan penampangnya ya, luas penampang dengan panjang mula. Jadi 3 poin itu yang mempengaruhi pegas. Jadi ada tiga elemen, ada 3 unsur yang mempengaruhi konstanta pegas. Di mana yang pertama itu adalah modulus Young-nya. Modulus Young
keduanya itu karakteristiknya dari Pegasus itu tebal tidak strength-nya tadi itu. Kemudian yang kedua adalah luas permukaannya, luas penampannya. Yang ketiga adalah Panjang mula-mula. Panjang mula-mula. Oke, sudah dikumpul LKPD-nya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup. Cukup ya? Oke, kalau cukup mari kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, sebelum kita tutup, saya akan memberikan post-test dulu. Saya akan bagikan linknya. Saya akan bagikan linknya ya. Coba silakan buka. Jadi materi selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang susunan pegas ya. Oke, silakan dikerja post-testnya. Sudah? Bisa dibuka ya? Oke. Link yang di bawah yang telah saya kirim itu adalah refleksi. Silakan kalian isi tentang refleksi kita pada pembelajaran hari ini, bagaimana pelaksanaan dan silakan diisi. Tujuannya untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Sudah? Oke, sudah ya. Oke, jadi silakan bersihkan perlengkapan tulis-tulisnya, silakan dimasukkan. Dan sampai ada yang dilupa. Sudah beres semuanya? Oke, jadi sebelum kita keluar, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa ya. Untuk yang memimpin doa pada doa penutup ini, saya silakan kepada Aziz. Kata sudah perempuan ya, silakan berbicara. Teman-teman, sebelum kita menyudahi kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Doa selesai. Terima kasih semuanya.